Halo Halo Sobat Sobat TI, TI, welcome to Podcast I Talk episode 1. Pertama, kita perkenalan dulu nih. Nama aku Wafa Suraya Ramadhani. dan aku Muhammad Dapin Putra Elian. Oke, kira-kira hari ini kita mau ngapain, Pin? Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa TI yang menjadi Google Student Ambassador dari Politeknik Negeri Samarinda ini. Kira-kira siapa ya orangnya? Wah, keren banget ya. Langsung aja kita panggil Yongki. Halo, Halo. halo David. Thanks for having me guys. Nah, Yongki, selamat datang nih di acara podcast kami. Sebelum lanjut ngobrolnya, mungkin kita boleh perkenalan dulu kali ya. Boleh banget. Mungkin first of all, thanks guys sudah undang aku buat hadir di acara podcast ini. Nah, buat teman-teman yang belum kenal aku mungkin perkenalkan, nama lengkap aku Yohanes Naikaki, biasa dipanggil Yongki. Saat ini aku semester 4 di Prodi Teknik Informatika Multimedia. Wah, keren banget tuh. Aku dengar-dengar ya kamu kemarin jadi Google Student Ambassador kan? Nah, boleh nggak ceritain dulu gitu pengalaman selama jadi Google Student Ambassador dan di situ tuh ngapain aja? Menarik banget nih. Pertama-tama mungkin jadi Google Student Ambassador itu kayaknya suatu achievement juga buat aku, suatu pencapaian terbesar dalam masa perkuliahan aku di tahun 2025 kemarin, karena menurut aku menjadi Google Student Ambassador itu kita nggak cuman belajar bagaimana teknologi, belajar tentang AI, tapi kita juga belajar tentang bagaimana manage waktu, bagaimana buat sebuah tempat bersosialisasi. Nah, dari situ aku belajar banyak hal. Nah, mungkin pengalaman yang paling berkesan untuk aku sendiri selama jadi Google Student Ambassador itu yang pastinya kebetulan kemarin aku ikut sesi workshop di kantor Google dan juga ada sesi turnya. Jadi di kantor Google-nya itu kami nggak cuman keliling, cuman ngelihat apa aja teknologi-teknologi terbarunya, tetapi kami juga langsung diajarkan bagaimana teknologi itu berkembang, bagaimana awal permulaan sebuah AI itu tuh diinovasikan untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami benar-benar diajarkan dari awal banget. Nah, itu sih menurut aku pengalaman yang berkesan. Walaupun menurutku semua pengalaman selama jadi Google Student Ambassador itu berkesan semua di dalam pemikiran aku, tapi yang paling berkesan itu sih waktu sesi workshop. Kelihatan asik ya. Ya asik banget. Nah, dari cerita pengalamanmu tadi kan kamu ada belajar soal time management, terus juga ada belajar soal apa tadi sosial ya, Iya, bersosialisasi. sosialisasi itu eh, s- apa ya bahasanya, sama kayak organisasi gitu, berorganisasi. Iya, betul sih. Eh, Selama jadi Google Student Ambassador itu jujur eh, aku dihadapkan banyak banget nih pilihan. Eh, Banyak juga tugas-tugas yang dikasih selain untuk eh, buat sebuah program, sebuah project, tapi juga di satu sisi sebagai seorang mahasiswa, apalagi di Polnes ya kan, pasti tugasnya itu kadang dikasih itu banyak banget dan deadline-nya tuh banyak yang mepet. Nah, dari situ aku mulai belajar gimana sih cara aku buat manage waktu, membagi waktu itu dengan semua kesibukan ini. Dan ternyata aku menemukan solusinya itu ketika menjadi Google Student Ambassador. Jadi ada namanya Gemini AI atau Google Gemini. Nah, di Google Student Ambassador itu kami benar-benar diajarkan langsung gimana sih cara kita
memanfaatkan AI seperti Gemini ini untuk membantu segala kesibukan, segala aktivitas yang mau kita lakukan sehari-hari, mulai belajar, mengatur waktu, eh, nyusun plan. Nah, dari situ aku mulai manfaatin nih Gemini buat nyusun apa aja sih skala-skala prioritas yang mau aku dahulukan di dalam masa perkuliahan dan juga saat menjadi Google Student Ambassador. Nah, dari situ aku banyak belajar sih, memanfaatkan AI ini untuk memanage waktu, dan ada waktu di mana aku bisa manfaatin buat hangout bareng teman, bisa bersosialisasi dengan yang lain. Dari cerita yang aku dengar lumayan sibuk ya ternyata jadi Google Student Ambassador waktu itu. Ya lumayan. Kira-kira nih gimana, kenapa sih kamu pengen gitu jadi Google Student Ambassador? Apa motivasimu atau tujuan yang pengen kamu capai dengan gelar itu? Oke, alasan kenapa aku milih jadi Google Student Ambassador. Sebenarnya ini menarik banget. Aku boleh sambil cerita ya? Boleh. Oke. Jadi sebenarnya dari kecil kita pasti tahu yang namanya Google, ya kan? Dan aku waktu itu sudah tahu dan pakai Google itu pada saat aku umur 8 tahun. Ya, jadi waktu aku masih kecil banget. Kayak aku eh, awalnya kayak bingung nih, apa sih Google itu? Nah, pada suatu masa aku eh, main HP nih ceritanya. Terus pas buka aplikasi, ada satu aplikasi Google. Dari situ aku melihat, wah ternyata eh, banyak banget nih yang bisa kita tanya, yang bisa kita minta dari Google Search ini. Dan aku ingat banget waktu awal pakai Google Search, aku nyari tentang topiknya kalau nggak salah tentang gambar. Nah, gambar ini aku minta kasih gambar anjing, anak anjing. Karena aku suka banget sama anak anjing Iya, waktu lucu. kecil. Ya, jadi dari situ aku melihat kayak, oh ternyata Google ini suatu teknologi yang bisa kita tanyakan atau minta apapun gitu, walaupun dari hal kecil tadi. Nah, jadi semakin besar dan sampailah di saat aku masuk di masa perkuliahan. Nah, ternyata aku melihat banyak banget nih tugas-tugas yang buat mahasiswa tuh hektik, termaksud aku juga waktu di semester awal. Nah, jadi eh, pada saat itu aku eh, tahu dan mengenal yang namanya AI, apalagi AI Gemini. Nah, ternyata AI Gemini ini juga membantu aku di saat di masa perkuliahan aku, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, untuk memanage waktu, membagi skala prioritas. Nah, menurutku dari semua inovasi dan teknologi yang Google tawarkan, menurut aku jadi hal yang buat aku penasaran banget dan pengen aku coba. Nah, makanya pada saat itu ada pengumuman pendaftaran Google Student Ambassador, nah aku langsung cepat-cepat daftar dan ya akhirnya keterima dan menjadi Google Student Ambassador. Keren banget. Itu sih. Hmm. Em, dari cerita pengalaman hidupmu tadi itu kan kamu udah kenal Google dari umur 8 tahun nih. Iya betul. Ya. Terus juga kamu sekarang sudah jadi Google Student Ambassador. Nah, kira-kira ada nggak orang yang menurutmu paling mendukungmu gitu dalam mengejar impianmu saat ini? Nah, kalau untuk sosok yang paling berperan ya, Iya. yang paling memotivasi aku. Kalau boleh jujur sih, untuk siapa yang paling mendukung aku untuk mengejar mimpi saat ini, yang paling utama itu pasti dari orang tua, dari keluarga. Jadi uh, kadang aku kalau lagi banyak pikiran atau banyak beban, nah aku untuk mengurangi rasa capek, rasa beban pikiran itu, aku dengan sekedar ngobrol, sekedar curhat sama keluarga,
Jadi terkadang mereka itu yang memberikan motivasi, mungkin lewat kata-kata, lewat support mereka. Nah itu tuh yang ngebuat aku ngerasa kayak, oh berarti aku harus terus lanjut, harus eh, mau sampai dimanapun titik itu, yang penting apa yang aku udah cita-citakan, apa yang aku inginkan dari awal itu udah dapat tercapai gitu. Nah, mungkin selain keluarga, yang pastinya ada sosok teman. Of course, kayaknya semua orang pasti butuh teman gak sih di dalam hidup ini. Benar-benar. Nah, jadi menurutku sosok teman itu juga penting banget untuk mau mendukung, terus yang selalu mendampingi kita di setiap proses. Jadi menurutku dua sosok itu penting sih. Nanti dari keluarga sama teman full support ya. Iya, full support banget. Nah, dari pengalaman kamu yang aku dengar tadi ya, itu lumayan inspiring sih. Tapi Thanks. gimana nih kira-kira buat orang-orang yang mau jadi kayak kamu juga, jadi Google Student Ambassador, kira-kira gimana tuh langkah awalnya untuk memulai perjalanan itu dari kamu? Nah, ini topik yang menurutku benar-benar sangat-sangat penting karena aku tuh pengen selain aku di Google Student Ambassador ada penerusnya yang lain. Nah, seperti yang baru-baru ini kan ada pembukaan Google Student Ambassador untuk 2026. Dan oh ya, aku mau say congrats buat teman-teman dari TI. Puji Tuhan ada 2 orang yang keterima dari Polnes untuk menjadi Google Student Ambassador. Jadi aku mau kasih selamat buat mereka karena mereka sudah menghadapi banyak sekali pesaing. Oh ya, untuk for your information, untuk pendaftaran Google Student Ambassador 2026 ini ada 81.000 pendaftar dari seluruh Indonesia. Dan jadi menurutku menjadi Google Student Ambassador, apalagi dari Polres ada 2 orang, itu merupakan pencapaian yang besar banget. Jadi aku mau say congrats untuk mereka. Jadi mungkin kalau ada nih mahasiswa yang lain yang mau ikut juga menjadi Google Student Ambassador seperti aku dan kedua teman Google Student Ambassador juga yang 2026 ini, mungkin yang pertama itu yang pastinya harus punya rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang lebih besar. Karena menurutku kalau kita awalnya nggak ada rasa ingin tahu atau penasaran sama sesuatu hal, itu yang ada kita bakal diam di tempat aja dan nggak akan tahu apa aja perkembangan. Apalagi teknologi Google itu kan kadang cepat banget nih Ya. berkembangnya. Jadi menurutku yang pertama harus punya rasa ingin tahu dan penasaran yang tinggi. Kemudian juga yang pastinya harus sering juga lihat informasi-informasi pembukaan pendaftaran, karena biasanya Google itu ngebuka pendaftarannya hamin sebulan atau mungkin hamin berapa minggu gitu sebelum penutupan pendaftaran. Jadi menurutku teman-teman semua yang ingin jadi Google Student Ambassador bisa banget kepoin dan cari tahu informasi pendaftarannya di website resmi Google Indonesia. Itu sih menurutku. Kalau dari Yongki sendiri nih, kemarin waktu mau daftar itu ketemunya di mana tuh? Ketemu informasi pembukaan pendaftaran. Oh iya, untuk pendaftaran kemarin itu aku kalau nggak salah aku sempat ngelihat di informasi di GC kampus, GC jurusan. Nah dari situ aku ngelihat ada yang share informasi pendaftaran Google Student Ambassador. Nah awalnya tuh aku nggak tahu sebenarnya Google Student Ambassador itu apa. Tapi satu hal yang ngebuat aku langsung punya rasa ketertarikan, aku ada lihat nama Google di situ. Karena sebelumnya aku udah bilang kan, aku punya rasa ingin tahu sama teknologi Google. Jadi setelah melihat informasi itu, terus mention nama Google, aku langsung, wah kayaknya ini saatnya nih aku untuk mencari tahu lebih dalam nih tentang Google itu sendiri. Ya gitu. Jadi aku dapat informasinya
kebetulan ada di share di Google di grup Grup WA. ya, grup ya. Oke, dari cerita kamu tadi kan kamu bilang kalau dapat informasi pendaftaran ini dari GC jurusan ya? Iya, Dari betul. GC jurusan. Nah, aku mau nanya pendapatmu nih atau kayak saran gitu darimu. Kalau misalkan ada mahasiswa lain yang emang punya rasa ketertarikan tapi dia ini kayak nggak punya keberanian gitu buat memulai. Itu ada nggak saran atau tipsnya gitu dari kamu? Menarik sih ini. Oke, mungkin aku mau jujur dulu nih, jujur-jujuran. Sebenarnya di awal sebelum aku mendaftar menjadi Google Student Ambassador, itu tuh aku selalu dilingkupi rasa takut. Rasa takut ini nih benar-benar nggak bisa hilang. Dari awal sebelum aku mendaftar sampai setelah aku mendaftar pun aku tetap rasa takut, takut gagal. Dan menurutku ini make sense dan apa ya, normal menurutku. Karena semua, of course, semua manusia pasti punya rasa takut ya. Nah, tapi dari situ aku belajar. Ternyata rasa takut itu, kalau kita nggak mau menghadapinya, nggak mau face to face langsung dengan problem itu justru ngebuat kita tuh nggak mau mencoba dan nge-stuck di situ-situ aja. Nah, jadi dari situ eh, kalau mau menghadapinya langsung, itu pasti kita bakal berjalannya waktu, pasti kita bakal ketemu titik di mana kita dapat solusi kalau ternyata kalau kita jalanin dulu, kalau kita mau mencoba terlebih dahulu, ternyata rasa takut itu sebenarnya cuman imajinasi aja yang ada di otak kita. Nah gitu sih, jadi menurutku normal untuk merasa takut, dan untuk teman-teman semua, it's okay kalau merasa takut di awal, nggak apa-apa. Yang intinya satu hal, jangan menyerah. Itu aja sih. Yang penting mau mencoba, cobain aja dulu. Nanti kalau masalah gagal atau eh, nggak berhasilnya itu di belakang aja. Jadi yang pertama coba aja push. Seperti aku mungkin di awal merasa takut, tapi setelah coba-coba daftar, memberanikan diri untuk mendaftar, dan ya puji Tuhan akhirnya keterima. Itu sih. Keren. Keren. Terakhir nih Yongki, dari kamu apa pendapatmu tentang mahasiswa yang kalau kuliah tuh kuliah aja gitu loh, dan kan kamu jadi Google Student Ambassador nih, kira-kira kenapa mahasiswa itu harus berkegiatan di luar kampus gitu, ikut organisasi kampus atau ikut organisasi luar, yang penting di kuliah dia nggak kuliah aja gitu, nggak terlalu mikirin nilai. Oke, menarik juga nih. Kenapa mahasiswa itu nggak cuman fokus pada Kuliah. perkuliahannya aja atau fokus pada nilai? Ini sebenarnya topik yang cukup general, karena semua orang pasti punya pemikiran dan pendapatnya masing-masing, ya kan? Tapi menurut aku sendiri, masa dimana kita menjadi seorang mahasiswa itu adalah masa dimana kita dihadapkan oleh berbagai pilihan-pilihan. Nah, kadang apa yang mau kita inginkan itu ada atau muncul ketika kita mau mengambil langkah yang ada. Simpelnya tuh gini, misalnya aku punya ketertarikan nih buat jadi penyanyi. Nah, kalau aku nggak punya rasa keinginan tahu untuk menjadi seorang penyanyi, nggak mau mencoba hal yang mencari informasi gimana aku bisa bernyanyi, nah itu tuh justru yang ngebuat aku tuh nggak ada hal yang apa ya untuk di-push gitu. Nah, jadi setelah aku menjadi seorang mahasiswa dan ternyata banyak banget nih opsi-opsi yang bisa aku pilih buat
mencapai jadi seorang penyanyi nih misalnya. Nah, dari situ poin yang mau aku ambil adalah menjadi seorang mahasiswa itu tuh sebenarnya banyak hal yang bisa kita ekspor, nggak cuman satu dua, tetapi kita juga bisa belajar dari banyak hal, nggak cuman di dalam kampus, tapi kita juga bisa ikut organisasi di luar kampus. Nah, jadi banyak yang kita dapat pelajaran yang bisa kita jadiin pengalaman karena karena menurutku saat kita masuk di dunia pekerjaan itu tuh pasti yang akan dilibatkan langsung itu bagaimana kita menghadapi langsung permasalahan itu. Dan kadang di kampus kita nggak terlalu banyak dapat bagaimana cara mengatasi problem-problem itu. Tapi mungkin saat di luar nanti kita saat mengikuti organisasi di luar, nah kita malah mendapatkan jawaban itu gitu. Nah, jadi menurutku dari segala sisi manapun kalau kita mau belajar mengambil hal yang positifnya, mau mengambil hal yang positif dimanapun itu bisa banget. Jadi tapi ini tergantung bagaimana cara seorang mahasiswa itu melihat sebuah opportunity. Jadi mungkin ada yang mahasiswa hanya fokus buat nilai, buat nyelesain masa kuliahnya, itu it's okay banget, gak apa. Mungkin setelah dia lulus kuliah, dia bisa cari pengalaman di luar ya. Tapi mungkin saat di masa perkuliahan ini, buat teman-teman silakan banget buat ekspor hal-hal baru, hal-hal di luar di kampus, mau dimanapun itu, yang penting kita bisa mendapatkan pelajaran yang positif. Satu lagi nih, kalau dari yang tadi kutanyakan kan, kira-kira abis ini Yongki mau pelajarin skill apa nih buat persiapan di masa depan setelah menjadi Google Student Ambassador? Skill ya. Wah, ini sebenarnya banyak banget skill-skill yang pengen banget aku kuasain, pengen aku belajar untuk persiapan ke depannya. Mungkin kalau ditanya salah satu mungkin ya, mungkin aku pengen punya skill programmer. Ya, karena background aku juga kan mahasiswa IT ya. Iya. Jadi di saat ini menurutku kemampuan atau skill aku di bidang programmer ini kayak masih kurang banget. Dan masih banyak yang harus aku push lagi. Nah, jadi aku mau manfaatin masa-masa dimana aku kuliah ini, aku mau belajar banyak hal tentang programmer, bahasa pemrograman juga aku pengen belajar satu-satu, mungkin kalau ada waktunya. Mungkin kalau selain dari skill programmer, mungkin aku juga pengen ngembangin kemampuan untuk leadership. Karena menurutku kemampuan soft skill ini itu benar-benar bermanfaat banget maupun di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi aku pengen meningkatin skill-skill itu sih. Mungkin kalau sebelum mungkin kita penutup ya, dari Yongki sendiri apakah ada satu kalimat penyemangat nih atau quotes gitu bisa bikin untuk nyemangatin mahasiswa-mahasiswa TI yang lain atau mahasiswa lainnya? Untuk buat ya, aku sebenarnya nggak pintar sih ngerangkai kata-kata gitu. Satu kalimat aja nggak apa-apa. Oke, mungkin satu kalimat ya. Mungkin terus mencoba aja. Ya, menurutku apapun yang kita inginkan, apapun yang mau kita ingin kita dapatkan di masa depan, tapi kalau kita nggak mau mencoba dari sekarang, nggak mau mencoba dari hal-hal yang dasar, itu menurutku bakal susah sih. Jadi mungkin kata-kata semangat aku untuk teman-teman semua, untuk kita semua, termasuk aku juga, terus tetap mencoba, keep push yourself, nggak boleh takut gagal, nggak boleh takut apa yang orang pikirkan, apa yang akan terjadi di masa depan.
kita fokus aja apa yang kita lakukan sekarang, terus lakukan apa yang kita suka, apa yang mau kita eksplor, keep doing aja. Jadi menurutku untuk teman-teman semua terus mencoba aja, terus eksplor apa yang mau kita inginkan dan apa yang ingin kalian kembangkan gitu. Mungkin itu aja sih kata-kata dari aku. Oke. Jadi ternyata kita udah di akhir acara ya, Bu? Iya. Selesai nih. Cukup inspiratif ya ngobrol sama Yongki ini. Aku juga Seru banget. Terima kasih juga Ya, untuk makasih. pertanyaan-pertanyaannya. Makasih. aku dapat banyak pelajaran dari sini. Makasih banyak ya Yongki karena udah menyempatkan waktunya ke acara podcast perdana kami. Aku juga mau terima kasih juga buat teman-teman Hima yang mau ngundang aku ke acara podcast ini. Suatu kehormatan juga buat aku. Terima kasih teman-teman. Makasih. Terima kasih. Oke, segitu dulu dari kami. See you in next episode. Bye bye. Bye.